Assalamualaikum, sampurasun wargi ngoseh, kumaha, damang, wilujeng sumping di ngoseh sepeda. Bukan sembarang ngoseh karena di sini ngoseh sepeda ngobrol sehat bareng spesialis penyakit dalam. Bersama saya Maya Kusumawati yang akan menemani ngoseh sepeda kita kali ini. Ngoseh sepeda, ngobrol sehat bareng spesialis penyakit dalam, satu putaran ngobrol, sejuta manfaat sehat. Episode perdana kali ini spesial banget pastinya wargi ngoseh, karena kita akan membahas penyakit yang membuat nafas ngik-ngikan, tapi juga sering dianggap sepele, apalagi kalau bukan asma. Nah, wargi ngoseh, dalam rangka Hari Asma Sedunia, di ngoseh sepeda bukan cuma nafas nih yang bisa kita bikin panjang, tapi kita juga akan memperpanjang pengetahuan wargi ngoseh semua. Sudah hadir di tengah-tengah kita seorang guru besar, ahli atau konsultan penyakit paru, tapi balik lagi bukan hanya ahli paru, tapi juga ahli menenangkan pasien yang panik pas saat nafasnya sesak melanda. Tengah hadir Profesor Dr. Arto Yuwono Suroto SPPD KP, beliau adalah ahli paru. Wilujeng sumping, Prof. Wilujeng sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Maya. Damang, Prof. Alhamdulillah. Kemarin banyak yang asma datang ke Prof. Lumayan ini cuacanya lagi kurang bagus ya. Bagus. Jadi lagi banyak yang timbul. Jadi ada banyak keluh lagi, sedang banyak keluhan lah gitu ya, karena memang cuacanya lagi kurang baik. Prof, dalam rangka Hari Asma Sedunia nih, Prof, kan kita pengen memperpanjang bukan cuma nafas nih, Prof, tapi juga pengetahuan wargi ngoseh. Enggak. Boleh nggak, Prof, kira-kira asma itu apa, Prof? Karena kita taunya asma itu terjadi pada anak-anak, Prof. Nah. Bisa nggak sih pada orang dewasa juga nih, Prof? Ya, oke. Yang pertama ya, asma itu bisa terjadi pada semua usia. Yang pertama, tapi memang umumnya timbulnya di usia anak-anak. Nah, kita sekarang meninjau dulu apa itu asma gitu ya. Asma itu adalah suatu penyakit yang heterogen. Jadi artinya kalau heterogen itu banyak bentuknya gitu ya. Jadi nggak begitu-begitu aja gitu. Kemudian didasari oleh adanya suatu peradangan kronis pada saluran nafas. Ya, itu harus dipahami ada peradangan kronis pada saluran nafas. Nah, baru dari situ manifestasinya adalah ada mengi, ada sesak nafas, ada berat di dada, ada batuk. Jadi manifestasinya ada 4 gitu ya. Tapi dasarnya adalah peradangan kronis pada saluran nafas. Dan ini akan berdampak nanti pada saat kita melakukan tata laksana atau pengobatan. Khasnya asma, dia timbulnya tuh variatif gitu. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang si keluhannya itu. Jadi asma sekali lagi bisa terjadi pada semua usia, tidak hanya melulu pada anak-anak saja gitu. Jadi asma itu semua dari anak-anak sampai dewasa ya, Prof? Betul. Kemudian spektrumnya terjadi akibat ada peradangan yang menahun. Iya. Kemudian gejalanya macam-macam ya, Prof? Gejalanya ada 4 sebetulnya. Ada 4. Yang pokoknya adalah satu mengi. Kan kita udah tahu ya, ayah ucing cenah ngik-ngikan gitu kan ya. Terus sesak. Kemudian berat di dada. Kemudian batuk. Jadi 4-empatnya bisa timbul di satu pasien. Bisa juga nggak perlu 4-empatnya timbul di satu pasien gitu. Nah, jadi pasti wargi ngoseh perlu dong ngobrol sama dokternya. Batuk saya, nyeri di dada, berat di dada, atau batuk atau sesak itu asma atau bukan. Jadi datanglah ke dokter di sekitar wargi ngoseh. Tapi balik lagi bisa dari anak-anak sampai dewasa. Prof, nih tadi Prof bilang kalau sesak itu kan juga banyak penyakit lain yang bukan asma aja nih, Prof. Betul, iya. Kan ada penyakit lainnya, gimana nih, Prof, ngebedain sesak ini karena asma atau karena penyakit lain, Prof? Nah, kita kembali lagi ke gejala pokoknya asma tadi, ya keluhan atau gejala pokoknya asma yang 4 tadi gitu ya.
ada mengi, ada rasa berat di dada, ada sesek, ada batuk gitu. Nah, untuk membedakan dari penyebab-penyebab lainnya ya kita tahu ya bahwa penyebab sesek tuh bisa misalnya karena ada jantung, ada kelainan jantung, ada kelainan ginjal misalnya gitu ya. Di parunya sendiri juga ada pneumonia, mungkin pernah dengar ya pneumonia yang dulu waktu zaman COVID sih ramai sekali gitu ya. Nah, untuk membedakannya kenali yang 4 gejala tadi ya. 4 gejala tadi bisa ada keluhan mengi, batuk, sesek, kemudian rasa berat di dada. Nah, di umumnya di yang lain-lainnya di jantung, sesek karena jantung, sesek karena penyakit ginjal atau ada radang paru pneumonia, keluhannya tidak seperti itu pada umumnya. Bisa aja misalnya kalau kita bicara mengenai sesak karena jantung mungkin disertai dengan bengkak di kaki gitu ya, atau sesak karena misalnya pneumonia atau radang paru ada demam yang tinggi gitu, ada batuk, tapi semuanya nggak ada mengi gitu. Khasnya kalau di asma 4 gejala tadi dan ada menginya itu gitu. Mungkin itu Dr. Maya ya. Jadi wargi ngoseh pastikan pahami kelainan tadi, datang ke dokter, tanyakan sama dokternya, wargi ngoseh ini asma atau bukan? Karena kalau asma itu bisa sembuh nggak ya, Prof? Jadi asma itu suatu penyakit yang menetap sebetulnya Dr. Maya ya. Jadi penyakitnya menetap, akan tetapi bisa tidak bergejala gitu. Jadi dia ada terus itu ya. Satu waktu mungkin dia akan hilang sama sekali, istilahnya remisi kita sebutnya gitu ya. Hilang sama sekali, nggak ada keluhan, bisa tuh, bisa pakai obat, bisa spontan gitu. Tapi nanti dia akan timbul lagi. Tapi prinsipnya adalah asma bisa dikendalikan dan tanpa gejala gitu. Itu kuncinya wargi ngoseh, kendalikan asma supaya remisi atau tanpa gejala. Tadi Prof. Arto sampaikan bisa dengan obat atau bisa spontan. Makanya konsultasi dengan dokter bagaimana supaya asma wargi terkendali. Nah, Prof, dalam rangka tadi Prof bilang kan sampaikan bahwa harus mengendalikan bisa dengan obat, bisa tanpa obat ya, Prof. Di Hari Asma Sedunia ini, Prof, ada nggak sih hubungannya bagaimana mengendalikan asma, Prof? Ya, jadi kita masuk ke mungkin ke tata laksana asma nih ya. Tata laksana asma, jadi semua pengobatan asma itu sekarang bentuknya adalah dalam bentuk inhalasi. Jadi di apa ya, di inhalasi itu mungkin kalau untuk awam tuh disemprot atau diisep gitu ya. Semua pengobatan asma sekarang bentuknya sudah seperti begitu gitu ya. Nah, karenanya pada peringatan Hari Asma Sedunia di tahun 2025 ini yang jatuh di 6 Mei ya. Jadi peringatan itu selalu hari Selasa pertama di bulan Mei gitu. Nah, tahun ini jatuhnya di tanggal 6 pas Mei. Ya, Prof, dengan podcast kita ya, Prof. Nah, gitu. Jadi pas jatuh di 6 Mei gitu ya. Ya, ini temanya kali ini adalah membuat terapi inhalasi dapat diakses oleh semua. Maksudnya semua pasien gitu ya. Karena ya itu mengingat bahwa pengobatan asma itu sekarang semuanya itu memang didasarkan atau menggunakan obat-obat yang diinhalasi gitu. Utamanya inhalasi yang mengandung obat-obat antiinflamasi atau kortikosteroid. Karena kita tadi ingat lagi, balik lagi ke definisi gitu ya, bahwa asma itu adalah peradangan kronis. Jadi pada saluran nafas. Jadi obatnya juga adalah obat-obat untuk menekan peradangan kronis pada saluran nafas tersebut. Maka tema Hari Asma tahun ini adalah membuat terapi inhalasi dapat diakses oleh semua. Nah, karena temanya adalah terapi inhalasi bisa diakses oleh seluruh wargi ngoseh, ini kita tanya Prof, karena sebagian besar dari wargi ngoseh ini secara pengobatan menggunakan BPJS nih, Prof. Bisa nggak sih, Prof, ini di cover oleh BPJS pengobatannya nih, Prof?
Sudah di cover. Nah, Sudah di cover semua, aman dah pokoknya itu semua. ya. Nah, makanya wargi ngoseh jangan takut untuk datang berobat, mau menggunakan asuransi BPJS, mau menggunakan umum maupun asuransi swasta lainnya, pastinya inhalasi sudah bisa diakses oleh wargi ngoseh dimanapun wargi ngoseh berobat. Nah, Prof, sekali lagi Prof, kalau tadi inhalasi pengobatan artinya apakah pengobatan itu setiap pasien ini ngik-ngikan, Prof, bengek, ataukah tanpa ngik-ngikan pasien ini harus mengkonsumsi obat ini, Prof? Nah, sekarang kita kembali lagi kita kembali ke definisi ini ya. Apa sih asma gitu? Asma itu dasarnya adalah adanya inflamasi atau peradangan kronis atau menahun pada saluran nafas gitu ya. Maka pengobatannya dibagi dua. Pengobatan yang pertama untuk menekan si peradangan kronis tersebut ya, atau peradangan menahun pada saluran nafas tersebut, dan satu lagi adalah pengobatan untuk ketika serangannya timbul. Logikanya begini, karena dasar semua keluhan itu timbulnya ya, entah itu sesek, berat dada, mengi atau batuk, itu semua timbul akibat adanya peradangan kronis pada saluran nafas. Maka logikanya adalah kalau kita bisa menekan peradangan kronis pada saluran nafas, maka gejalanya tidak akan timbul. Iya kan? Logikanya mudah, sederhana gitu. Karena peradangan kronis itu sifatnya menetap, maka obatnya juga harus digunakan secara menetap, obat anti peradangan pada saluran nafasnya tadi. Dan obat-obat itu disebut sebagai obat controller atau obat untuk mengontrol inflamasi atau peradangan kronis pada saluran nafasnya, disebut sebagai controller. Nah, ada obat yang satu lagi yang digunakan ketika kalau kadang-kadang timbul gejala gitu. Kalau kadang-kadang timbul gejala, kita kasih obat namanya obat pelega. Itu kadang-kadang. Di antara kedua obat ini mana yang paling penting? Yang paling penting adalah yang mengontrol proses inflamasinya. Dengan mengontrol proses inflamasinya menggunakan controller, maka tidak akan timbul gejala-gejala. Dan itu harus digunakan secara teratur. Ada ataupun tidak ada gejala digunakan untuk mencegah supaya tidak ada gejala gitu. Jadi asma itu, Prof, bisa dikontrol dan bisa dikendalikan. Prinsipnya dua, controller untuk menjaga atau mengontrol supaya peradangannya tidak aktif ya, Prof, dan meredakan gejala ketika ada serangan yang akut. Jadi balik lagi, kedua terapi ini bisa diakses dimanapun wargi ngoseh berobat. Biar apa? Biar nafasnya jadi lega, bukan berat di dada, tidak juga berat di dompet, karena aksesnya bisa didapatkan dimanapun wargi ngoseh berobat. Nah, Prof, kalau tadi udah dengan controller, sudah dengan reliever, apakah ada faktor-faktor yang mencetuskan asma nih, Prof, yang harus dihindari oleh wargi ngoseh? Ya, pertanyaannya betul sekali, Dokter Maya. Kadang-kadang kita lupa nih dengan faktor ini gitu ya, bahwa asma tuh punya kekhasan gitu ya. Khasnya adalah ada trigger atau ada pemicu gitu ya. Ada pemicu. Nah, pemicu ini itu harus dihindari juga gitu. Ya, jadi selain pengobatan yang dilakukan dengan baik dan benar, tadi menggunakan controller atau menggunakan mencegah ya, dan menggunakan reliever atau menggunakan pelega gitu, juga kita harus melakukan penghindaran-penghindaran kalau kita sudah tahu ada hal tertentu yang menjadikan pencetusnya gitu. Misalnya gitu ya, kita nggak bisa pakai asap rokok, entah itu nyium asap rokok dari orang lain atau asap rokok sendiri. Kalau nyium asap rokok langsung sesak gitu ya, ya udah jangan deket-deket yang merokok kan, hindari itu harus lakukan penghindaran gitu. Itu akan sangat membantu dalam proses pengobatan, karena asma tadi tipikalnya atau khasnya adalah ada triggernya gitu. Baik, jadi hindari pencetusnya, triggernya, kenali
diskusikan dengan dokter sekali lagi apa yang bisa mencetuskan asma dari wargi ngoseh. Satu lagi nih Prof, kalau orang asma dibilangnya kan rentan terkena infeksi. Apakah orang asma atau orang dewasa tuh perlu vaksin nih Prof? Oh ya. Vaksinasi pada orang-orang asma itu sangat diperlukan, ya. Jadi kalau dulu kita selalu berpikir bahwa yang namanya vaksinasi itu hanya anak-anak gitu kan ya, anak-anak kita, kalau saya mah incu saya gitu. Gitu kan, pikirannya itu, tapi ternyata tidak ya. Vaksinasi itu atau imunisasi itu sudah diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai umur. Apalagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit kronis, salah satunya adalah asma gitu ya. Kita tahu bahwa beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi sering menjadi pencetus serangan asma. Contohnya adalah influenza, ya. Karena influenza itu sering menjadi pencetus asma, ya maka vaksinasilah dengan influenza gitu. Kemudian ada lagi vaksinasi, misalnya udah banyak sekarang dokter Maya vaksin untuk orang dewasa ya. Vaksinasi untuk virus yang lainnya yang sering menjadi pencetus serangan asma, misalnya virus RSV. Vaksinasi lagi dengan hal-hal lainnya, vaksin-vaksin lainnya yang bisa jadi pencetus, misalnya vaksin pneumokokus, tapi itu tergantung pada usia juga gitu ya. Tapi pada umumnya vaksinasi memang diperlukan oleh pasien-pasien asma. Balik lagi, selain menghindari pencetus, kenali pencetus asma kalian, wargi ngoseh, kalau perlu imunisasi. Bukan untuk anak-anak, karena wargi ngoseh yang punya asma juga faktor resiko tuh untuk infeksi menjadi berat. Yuk diskusi lagi dengan dokternya, vaksin apa yang tepat untuk wargi ngoseh. Prof, tadi kita sudah mendengarkan bahwa asma adalah peradangan kronis. Ada 4, dari mulai berat di dada, batuk, sesak, kemudian mengi ya Prof. Dan tidak semua harus muncul, bisa muncul dari anak bahkan sampai usia lanjut. Prof, ini sering beredar nih di masyarakat. Ada mitos atau fakta nih Prof. Tadi katanya kalau punya asma nggak boleh olahraga nih Prof. Saya jawab langsung ya. Iya Prof. Salah. Justru salah satu tujuan asma adalah meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu bisa melakukan apa saja. Orang asma bukan orang cacat. Orang asma harus mampu melakukan apa saja. Jadi jangan punya anggapan bahwa lah saya mah asma ya udah saya bisanya cuma segini. Enggak seperti begitu. Justru orang asma harus mampu melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang normal. Olahraga itu baik, sangat baik untuk pasien asma justru. Jadi kalau pasien asma atau penyandang asma melakukan olahraga dengan teratur, maka physical fitness-nya akan makin membaik kan? Dengan physical fitness akan makin membaik, maka keluhannya juga insya Allah akan makin mengurang juga gitu. Jadi adalah suatu anggapan yang salah bahwa nggak bisa olahraga, justru harus olahraga. Ya memang betul, kadang-kadang pada orang tertentu olahraga itu pada awalnya, saya katakan pada awalnya bisa menjadi pencetus serangan asma gitu. Tapi itu akan sangat mudah kita tata laksana gitu. Kita lakukan persiapan sebelum olahraga, lalu nanti lakukan olahraga, nanti makin lama physical fitness-nya akan makin membaik ya. Dengan physical fitness akan makin membaik, maka lama-lama justru tidak lagi ada keluhan apa-apa saat olahraga. Justru kondisi setelah olahraga yang physical fitness-nya makin baik akan membuat keluhannya akan makin turun, makin baik. Jadi salah besar kalau dibilang nggak boleh olahraga. Jadi wargi ngoseh boleh olahraga asal disiapkan. Kudu. Jangan sampai asma jadi halangan ya Prof. Oh jangan. Dan harus. Olahraga itu bisa jadi kawan tapi bisa jadi lawan. Kalau asmanya tidak terkendali. Balik lagi nomor 1, kendalikan asma. Yang kedua nih Prof. Apakah penggunaan inhaler ini katanya bikin ketergantungan nih Prof? Iya. Memang pasien saya juga sering nanya kayak mereka sering nanya, apa nggak kebal ketergantungan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ya,
pernyataannya dibalik gitu. Bapak atau ibu atau adik atau kakak dikasih obat inhaler itu gitu ya karena butuh. Jadi jangan dibalik gitu, jangan jadi ada istilah ketergantungan justru karena butuh gitu, maka dikasih gitu, karena butuh jadi dikasih. Apa yang akan kita lakukan gitu, nanti setelah dikasih gitu nanti dimonitor ya, dimonitor. Oh udah cocok belum nih? Oh belum cocok, tambahin dikit atau ganti. Oh udah cocok, kalau udah cocok kita pertahankan si obat inhalernya itu sebentar, pertahankan gitu ya. Nanti diturunkan, turunkan gitu. Lama-lama insya Allah nggak perlu digunakan secara teratur gitu. Tapi kuncinya sabar ya Prof ya. Sabar. Harus sabar. Kerjasama dengan dokternya ya. Betul. Nah. Karena inhalasi ini ciptaan manusia bukan ciptaan Tuhan. Maka kita harus sama-sama mengontrol dengan dokternya apakah dosisnya sudah tepat atau perlu penyesuaian baik dinaikkan atau diturunkan. Jadi balik lagi, inhalasi itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan kita untuk bernafas dengan lega. Satu lagi nih Prof, gimana nih Prof cara paling efektif untuk mengendalikan asma jangka panjang? Oh iya. Jadi pahami yang pertama ya, bapak-bapak atau para sahabat ngoseh sepeda ini gitu ya, harus dipahami ya bahwa bakat asma tuh ada terus gitu, ada terus di tubuh si penyandangnya gitu. Satu waktu dan bakat itu nggak atau inflamasi, dasar inflamasi kronis atau peradangan kronis itu nggak menetap begini terus gitu. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Kalau lagi naik keluhannya timbul semua, kalau lagi turun hilang semua. Nah, supaya hidup seorang penyandang asma itu tetap terjaga dengan baik, kualitas hidupnya ya, nggak ada sesek, bisa kerja di mana aja, nggak ada keterbatasan gitu ya, nggak takut kalau mau ngelahirin, takut jadi sesek, jadi harus disesar gitu ya. Kemudian bisa olahraga apa aja gitu ya. Maka kita harus mampu mengendalikan peradangan kronisnya tadi gitu. Kita kendalikan terus peradangan kronisnya tadi dengan cara menggunakan obat-obatan atau yang terapi inhalasi yang mengandung anti peradangan tadi. Gunakan untuk jangka waktu panjang ya. Nggak usah khawatir, efek sampingnya insya Allah minimal karena obatnya kan nggak diminum, obatnya cuma diisep. Dengan obat diisep apa untungnya? Dosisnya kecil dan obatnya kan langsung masuk ke saluran nafas, nggak masuk ke usus. Dari usus kan kalau obat yang diminum kan dari usus masuk ke liver, dari liver masuk ke jantung, dari jantung masuk ke seluruh tubuh dapat, padahal tujuannya pengen ke saluran nafas saja. Dengan obat disedot, diinhalasi gitu ya, dengan obat diinhalasi maka obat itu hanya sampai ke saluran nafas saja, nggak kemana-mana. Jadi nggak usah khawatir dengan efek sampingnya karena mengingat manfaatnya sangat-sangat besar. Jadi gunakan obat secara lakukan pengobatan, bukan gunakan obat ya, tapi lakukan pengobatan dengan baik dan benar. Selalu konsultasi dengan dokternya ya. Jadi harus ada, meskipun sudah nggak ada gejala nih, harus ada pertemuan, konsultasi. Saya sekarang nggak ada gejala, enaknya gimana, harus gimana gitu, harus diapain. Saya pengen terus kayak begini, saya pengen bisa ini, bisa itu, tetap begini. Nah itu harus selalu konsultasi meskipun tidak ada gejala. Jangan nanti kalau udah nggak ada gejala ngeberhentiin obat sendiri. Ada yang pakai herbal atau pijet tuh, Prof. Itu. Ada yang pakai rokok kecubung lagi. Itu adalah kalau itu mitos. Mitos. Jadi jangan herbal, pijet, apa kecubung, mabok ya, Prof, kecubung. Kalau pijet kalau lagi capek mah boleh. Tapi bukan buat asma ya itu. Baik, jadi balik lagi lakukan pengendalian baik controller maupun reliever itu dengan obat inhalasi. Diskusikan dengan dokternya. Prof, pesannya nih Prof, untuk wargi ngoseh di hari asma sedunia ini agar tetap tadi olahraga, aktivitas dan lainnya dengan baik, Prof. Untuk para warga ngoseh yang kebetulan menjadi penyandang asma ya,
atau memiliki keluarga yang penyandang asma atau memiliki teman-teman yang penyandang asma gitu ya, harus dicamkan bahwa orang asma itu dapat hidup normal. Jangan pernah punya anggapan bahwa penyandang asma hidupnya penuh dengan keterbatasan. Itu adalah anggapan yang salah. Harus mampu melakukan apapun, harus mampu menjadi apapun gitu. Tapi untuk itu ada proses pengobatan yang harus dilakukan. Nah, pengobatan yang dilakukan itu sekarang pengobatannya adalah dengan menggunakan obat-obat inhalasi secara teratur untuk menekan proses inflamasi atau peradangan kronis di saluran nafasnya. Karenanya tema tahun ini, Hari Asma Sedunia tahun ini adalah membuat obat inhalasi dapat diakses oleh semua. Itu mungkin. Baik, terima kasih Prof. Jadi makin tercerahkan nih, makin luas pandangan kita terhadap asma. Terima kasih sekali lagi Prof. Atas paparannya, atas diskusinya membuat Wargi Ngoseh jadi yakin kalau asma bukan akhir dari segalanya. Asma bukan akhir dari aktivitas, bukan penghalang dari mimpi. Tuh ingat tadi kata Prof. Arto, kita orang asma bisa jadi apapun dengan pemahaman yang benar dan dukungan yang tepat. Penderita asma, penyandang asma bisa hidup aktif dan produktif seperti siapapun. Bernafas mungkin tak terlihat hebat, tapi saat sulit melakukannya, kita sadar betapa berharganya setiap hembusan udara. Oleh karena itu, Wargi Ngoseh yang punya asma, yuk berobat. Mungkin Wargi Ngoseh membutuhkan terapi inhalasi yang sekali lagi bisa diakses dimanapun. Sebarkan kesadaran, singkirkan stigma, dan bantu setiap orang untuk bisa bernafas lebih lega, hidup lebih bermakna. Terima kasih Wargi Ngoseh, jangan lupa share, subscribe, dan juga like, serta berikan komen untuk materi atau diskusi apa yang ingin dilakukan di episode berikutnya. Sampai jumpa di Ngoseh Sepeda, ngobrol sehat, bareng spesialis penyakit dalam, satu putaran ngobrol, sejuta manfaat sehat. Sampai ketemu. Makasih Prof. Sami-sami, Dr. Maya.